menginformasikan hal ini. Nah, izin saya share screen. Atau nanti saja ya. Nah, terkait dengan keperluan ini, ya kita melakukan data processing. Karena DTKS itu kita berbenah, ya, dari periode Februari sampai September itu kami masih disibukkan dengan pembenahan DTKS. Nah, kenapa PBI-nya tidak ditetapkan? Ya karena DTKS-nya bergerak. Nah, kita ingin mengembalikan PBI ini kepada dasar aturannya, bahwa itu bersumber DTKS, sehingga kalau DTKS itu jadi rujukan, maka selama DTKS itu dibenahi, ya ini kan dari sasaran bergerak. Jadi kalau itu PBI-nya mengikuti, nanti ya bisa ada gejolak yang luar biasa. Nah, kemudian setelah DTKS ini sudah kita betulkan, kemudian PBI-nya ya kita proses sesuai dengan kebutuhan atau standar integritas yang sama dengan DTKS. Nah, untuk itu ada dari penetapan PBI lama yang memang sudah ada di DTKS, ya sudah itu fix, lanjut ya. Kemudian kalau tidak ada di DTKS, tetapi ada di Dukcapil, artinya ini eksistensi dari penerima manfaatnya itu jelas. Jadi ada orangnya. Nah, sekarang yang harus dilakukan adalah verifikasi status kemiskinan atau ketidakmampuannya. Karena menurut Undang-Undang Nomor 40 ya, bahwa penerima PBI ini adalah fakir miskin dan orang tidak mampu. Kemudian ya kita perlu memastikan statusnya itu, bahwa benar pada saat itu ditetapkan, diketahui bahwa penerima manfaat adalah orang miskin atau orang tidak mampu. Nah, itulah yang kita buka lewat lisensi berupa verifikasi kelayakan PBI. Nah, dinas sosial atau pemerintah daerah itu bisa melayakkan mereka menjadi penerima PBI. Nah, kalau mereka dinyatakan layak, mereka akan masuk ke DTKS. Ini untuk yang non DTKS ya, pada Dukcapil dan non DTKS. Jadi kalau dilayakkan akan masuk DTKS. Sebaliknya kalau tidak dilayakkan, ya dia akan dihapus dari PBI dan tidak masuk DTKS. Nah, hari ini adalah hari terakhir sebetulnya proses verifikasi tersebut. Ya, ini verifikasinya ditutup nanti malam jam 23.59 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi kalau nanti sampai tengah malam nanti tidak ada verifikasi, ini akan dihapus. Ya, dianggap statusnya tidak diketahui. Jadi nanti kalau memang orang tersebut ya di kemudian hari ditemukan dalam kondisi yang tidak mampu atau miskin, ya bisa diusulkan kembali ya. Tetapi karena ya aturannya ya semua PBI ini harus berasal dari DTKS, maka yang di luar DTKS ya kita keluarkan. Dan mereka yang layak berada di luar DTKS tapi layak untuk dapat PBI, ya seharusnya kita masukkan ke DTKS. Jadi seperti itu. Dan hari ini kita sudah, ya pantauan saya terakhir per pagi ini ada 56% dari jumlah
yang harus diverifikasi sudah diverifikasi, kurang 44%. Dan kalau ini tidak bergerak sampai nanti malam, ya 44% ini akan dihapus dari BBI. Nah, kemudian ada bagian ketiga yang di luar DTKS dan tidak pada dukcapil. Nah, dua pertama tadi ya itu kandidat untuk ditetapkan berikutnya. Tapi kalau tidak padan dengan dukcapil, maka ya mau nggak mau kita harus hapus karena memang hanya ada di Perpres 82 tahunnya saya lupa ya. Yang jelas identitas penerima bantuan itu ya harus terintegrasi dengan NIK, nomor induk kependudukan. Maka yang di luar itu ya terus terang eksistensinya jadi diragukan. Pulang tetap kader itu termasuk yang dihapus. Kalau di Januari ada, kemudian di September tidak ada, ya kemungkinan itu tidak padan dukcapil. Kemudian bisa padan, tapi ganda. Ganda ini juga kita hapus. Kita sisakan satu ya. Kalau misalnya gandanya itu ada satu orang terdata 2 kali, punya 2 PS0K, maka kita ambil satu. Satunya ya dihapus karena satu orang kok di cover 2 PS0K gitu. Dan jumlahnya cukup banyak, ada 5,4 juta data gandanya ini. Jadi dari penetapan Januari ke September itu ada 8 jutaan yang off, yang tidak ditetapkan lagi. Dari 8 jutaan itu ya 5,4 juta ternyata datakan ya saya kira itu pembenahan yang kita lakukan. Harapannya dengan pembenahan ini ya kita akan semakin tepat sasaran pemberian PBI ini. Yang pertama, pemberiannya diberikan kepada ya penduduk yang eksistensinya jelas ada. Yang kedua, status miskin atau ketidakmampuannya terverifikasi. Yang ketiga, yang tentu saja berada dalam jumlah nasional. Nah, jumlah nasional ini sebetulnya aturannya sangat longgar, bahwa yang dibatasi menurut peraturan itu se-Indonesia saja, sebetulnya seperti itu. Nah, tetapi kita sama-sama bisa melihat bahwa di masing-masing daerah ini kan jumlah penduduk miskinnya berbeda-beda. Ada yang berpenduduk banyak, jumlah miskinnya banyak, ya. Nah, dari sana kita jadikan dasar untuk membuat proporsi. Jadi berdasarkan jumlah penduduk miskin itu kita kalikan dengan angka indeks, gitu ya. Nah, itu menjadi dasar pemberian kuota sementara. Jadi betul bukan kuota betulan itu ya. Kuota sementara untuk dikerjakan atau diisi oleh usulan daerah. Nah, kenapa dibuat seperti ini? Ya supaya ada perimbangan antara daerah yang rajin untuk mengusulkan sama daerah yang kurang cepat untuk mengusulkan, sehingga ya kuota nasional ini tidak begitu saja dimakan oleh daerah yang rajin, tetapi kita jaga iramanya sehingga daerah yang kurang pun ya kita tunggu supaya mereka memasukkan, dengan harapan nanti ya layanan
kesehatan di daerah-daerah tersebut itu rata, ya proporsional terhadap jumlah penduduk miskinnya. Jadi dengan begitu ya kita sebetulnya yang melakukan sedikit proteksi ya bagi daerah-daerah yang terlalu sedikit PPI-nya supaya ya kapitasi untuk masalah kesehatan di sana bisa membesar lah gitu. Nah kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.